Selamat pagi sahabat Bari, menjadi amanat undang-undang bahwa investasi pemerintah dari hasil penelitian lembaga Litbang dan implementasi Tridharma perguruan tinggi yang syarat akan kekayaan intelektual dari perguruan tinggi harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, serta dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Sejauh mana dan seperti apa tanggung jawab dan peran serta dari Sentra Kekayaan Intelektual KKP, bagaimana capaian dan tantangan pengelolaan kekayaan intelektual bidang kelautan dan perikanan ke depan, serta seberapa penting kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi? Selamat pagi sahabat Bahari, menjadi amanat undang-undang bahwa investasi pemerintah dari hasil penelitian lembaga Litbang dan implementasi Tridharma perguruan tinggi yang syarat akan kekayaan intelektual dari perguruan tinggi harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, serta dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan melalui prosedur hukum yang berlaku kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Kekayaan intelektual perlu untuk dipahami agar timbul kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai faktor pembentuk daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi, terlebih perguruan tinggi vokasi, mempunyai fungsi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, dan menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang berorientasi kepada hak kekayaan intelektual. Sehingga tanggung jawab perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga atau institusi terkait termasuk perguruan tinggi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari perlindungan KI bagi perguruan tinggi. Politeknik AUP sendiri telah memiliki produk-produk inovasi yang dilahirkan oleh Taruna dengan bimbingan dosen Politeknik AUP diantaranya mesin seri ais, LSA bakteri, dan mesin ekstraksi albumin. Produk inovasi Politeknik AUP ini juga menjadi salah satu bentuk kekayaan intelektual bidang kelautan dan perikanan yang sedang dalam tahap register dan mediasi hak paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual difasilitasi Sentra Kekayaan Intelektual KKP. Produk-produk inovasi ini merupakan salah satu bukti karya dan inovasi Politeknik AUP yang diharapkan dapat menjadi satu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak lahir produk-produk inovasi lainnya dari Politeknik AUP Satuan Pendidikan KP lainnya. Sejauh mana dan seperti apa tanggung jawab dan peran Sentra Kekayaan Intelektual KKP dan bagaimana capaian dan tantangan pengelolaan kekayaan intelektual bidang kelautan dan perikanan, serta seberapa penting kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi? Untuk menjawab sederet pertanyaan tersebut, kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber di Studio 2 BRSDM. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada dosen Politeknik AUP, sekaligus Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Maman Hermawan, MSc. Selamat pagi, Pak Maman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Rois Rozali, Analis Kebijakan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, sekaligus anggota Pertimbangan Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi, Kang Rais. Selamat pagi. Ya. Bergabung juga bersama kami melalui sambungan telekonferensi dari Cilegon, Jawa Barat, ada Wakil Koordinator 1 Bidang Konsultasi dan Pelayanan Administrasi Sentra KI Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nur Widiantoro. Selamat pagi, Mas Toro. Baik, saya akan terlebih dahulu ke Pak Maman. Pak Maman, Sentra KI ini sebenarnya bisa dijelaskan lembaga apa, menangani apa, kemudian seberapa luas lingkup pekerjaannya, Bapak? Baik, terima kasih Pak Aldi. Saya ingin sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa Sentra KI Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah satu lembaga di bawah KKP yang terakhir dibentuk dengan
keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 97 tahun 2020 yang bertanggung jawab tentu saja kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal pelaksanaan, pengelolaan, dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil-hasil kegiatan riset, baik riset yang bersifat sains maupun terapan, dan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentu saja ini meliputi secara fokus pengelolaan kekayaan intelektual di seluruh eselon 1 lingkup KKP. Itu. Baik Pak, kemudian mengapa keberadaan sentra KAI ini menjadi sangat penting di KKP Bapak? Iya. Sejak KKP berdiri 2020 hingga saat ini, boleh kita katakan bahwa sebagian iptek di KKP itu memang masih tersebar dan belum terkapitalisasi menjadi aset yang dapat didayagunakan secara maksimal. Padahal investasi pemerintah yang telah dilakukan selama ini melalui kegiatan pendidikan, baik di pendidikan yang menengah SUPM, pendidikan tinggi setingkat politeknik dan dulu sekolah tinggi perikanan, dan lembaga riset atau dulu litbang di KKP ini harus dapat menghasilkan public return sebesar mungkin dari kegiatan alih teknologi, termasuk mestinya ada inovasi, metodologi, ada product development, dan lain-lain yang lahir dari hasil riset dan lembaga pendidikan vokasi. Jadi saya anggap ini satu hal penting, karena itu juga merupakan amanat undang-undang ya, yang memang harus kita capai. Jadi intinya sentra kekayaan intelektual ada ini untuk mengelola kekayaan intelektual yang ada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu. Baik Bapak, dari sebegitu besarnya tanggung jawab yang diemban oleh sentra KAI, kemudian ada juga amanat undang-undang tadi. Lalu kemudian Pak, apa yang menjadi kegiatan pengelolaan dari sentra KAI ini Pak di KKP? Kegiatan ya. Jadi kegiatan yang saat ini ada yang kita lakukan ya, Kang Rais. Jadi yang pertama ini kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang kekayaan intelektual kepada inventor, baik itu peneliti, perekayasa, teknisi litkayasa, dosen, guru, widaiswara, bahkan penyuluh perikanan di seluruh Indonesia, serta jabatan fungsional lain yang ada di KKP. Dan bukan hanya itu sesungguhnya. Pengetahuan tentang kekayaan intelektual ini juga harus memang dikuasai oleh operator atau pejabat-pejabat administratif. Yang kedua, kegiatan pembahasan usulan. Ini sudah kegiatan yang merupakan proses yang harus dilalui itu ya oleh setiap inventor yang mengusulkan paten. Usulan paten nanti akan dinilai kelayakannya, kemudian apakah layak diproses lebih lanjut atau kita kembalikan untuk dilakukan improvement
seperlunya. Yang ketiga, ini layanan konsultasi. Bapak Ibu sekalian, Sentra Kekayaan Intelektual KKP memberikan layanan konsultasi bagi para inventor, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk apa? Ini untuk memperoleh informasi terkait dengan kekayaan intelektual, baik itu proses pendaftaran, kemudian status permohonan, penelusuran dokumen pembanding, karena kan perlu ada dokumen pembanding, gitu ya. Kemudian bahkan sampai kepada jika ada keluhan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ini fungsi layanan konsultasi. Yang berikutnya adalah untuk mediasi. Nah, ini mediasi ini untuk mempercepat proses perbaikan deskripsi paten. Sentra KI mengadakan kegiatan mediasi dengan mempertemukan antar inventor dengan pemeriksa paten. Mediasi ini bertujuan agar proses pembahasan pemeriksaan substantif itu dibahas secara langsung supaya lebih cepat. Dan bukan hanya cepat, tapi lebih tepat. Karena kita adakan mediasi seperti itu. Serta dengan demikian maka kita akan segera memberikan jawaban tertulis. Karena ini harus tertulis prosedurnya, jawabannya itu. Dan ini tentu mediasi ini kita bandingkan dengan coba bersurat dan lain-lain yang prosesnya dulu itu kan sampai bertahun-tahun gitu yang ngurus paten itu. Kita harapkan sekarang ini dengan model pelayanan mediasi ini bisa lebih cepat pelayanannya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu fungsi kami dalam pendampingan kerjasama lisensi. Saya kira endingnya di sini. Jadi hal yang agak penting di sini itu adalah pendampingan ini dilakukan oleh Sentra KI bagi inventor yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ya, apakah itu swasta atau lembaga lain untuk proses pemasalan invensinya. Pendampingan kerjasama lisensi ini juga harapannya ke depan bisa ada kerjasama yang memang lebih produktif sehingga paten atau KI ini memang diterima oleh dunia usaha maupun industri. Di sini ujiannya. Jadi pada saat kerjasama. Saya kira itu ya. Pelayanan-pelayanan di samping tentu pelayanan administratif. Jika juga ada yang sifatnya individual tapi masih di sektor kelautan perikanan, kami tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pelayanan teknis seperti tadi. Baik Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail mulai dari pendampingan, mediasi, kemudian sampai dengan yang Bapak anggap paling penting adalah kerjasama lisensi pendampingannya. Lalu sebenarnya seperti apa Pak capaian Sentra KI selama ini Pak? Ya, kalau gini Mas Aldi, Bapak Ibu sekalian, jika kita merunut ya 10 tahun terakhir ya, sejak 2011 sampai dengan bulan ini, April 2021, sesungguhnya telah terdapat sekitar 165 paten terdaftar dengan total tersertifikat sebanyak 105 paten. Ini banyak loh. Ada 2 desain industri dan 6 hak cipta dan 2 hak merek. Itu yang capaian kita. Nah, tahun 2021 sendiri sudah ada 9 permohonan paten dengan 6 diantaranya sudah memiliki status granted. Itu catatannya. Tentu jika kita bandingkan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian seperti LIPI, ya, BPPT, Batan, ya, Mas Rais, ya, Pak. Kementerian lain dan berbagai perguruan tinggi ya, university dan institut. Total paten terdaftar kita yaitu KKP
yang hanya 165 itu masih berada di bawah capaian mereka. Kita jujur saja. LIPI yang sudah memiliki paten sekarang ini 869 paten. LIPI. Itu terdaftar ya Mas Ais. Kemudian BPPT itu sudah 268. Yang mencengangkan ini kan seperti ya IPB 516, UI juga belum begitu banyak. UI itu baru mencapai sekitar 172 paten, dan ITB dengan karakteristik university yang berbasis kepada teknologi gitu ya, itu 402 paten. Yang luar biasa itu Kementerian Pertanian itu sudah memiliki 440 paten terdaftar itu pada tahun 2019. Ya, 2019. Dan tentunya ini merupakan PR kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kita sama-sama lebih serius kita perbaiki ke depan agar kita bisa lebih banyak lagi menghasilkan karya ilmiah baik itu paten dan lain-lainnya, karena ini merupakan salah satu kinerja yang mulia juga ya. Itu kira-kira Mas capaian sampai saat ini. Baik Bapak, dari 165 paten yang sudah Bapak sampaikan tadi sampai April 2021 betul ya Pak ya? Iya. Kemudian sebarannya sendiri di Satker atau Unit Pelaksana Teknis UPT KKP ini seperti apa Bapak? Baik di lembaga litbang atau di perguruan tinggi? Nah, ini menarik. Karena menariknya kenapa? Yang pertama begini, bahwa lihat secara sebaran, saat ini sebagian besar permohonan tembus mungkin hampir 95% itu dari unit kerja penelitian dan pengembangan. Dulu litbang ya, sejak 2000. Sekarang jadi badan riset. Itu penelitian pengembangan itu baik yang berada di BRSDM maupun yang berada di bawah unit eselon 1 lain. Jadi ini juga ada dari DJPT, dari DJPB, dan dari PDSPKP. Itu sebarannya. Nah, untuk permohonan paten dari Satuan Pendidikan KP sendiri, nah ini concern kita. Memang saat ini masih relatif rendah. Jadi kami mencatat ada 2 permohonan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, dan ada 2 permohonan dari Politeknik Kelautan Perikanan Sorong, hebat nih, dari timur, dan ada 1 dari Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Dan ini memang masih dalam proses untuk granted. Itu dari sisi sebarannya, baik yang eselon 1 Kementerian Kelautan Perikanan maupun lembaga pendidikan, BRSD maksud saya. Jadi lebih kecenderungannya dari lembaga penelitian dan pengembangan atau riset ya. Yang pendidikan tadi baru ada 2 dari Poltek AUP, 2 dari Sorong, dan 1 dari Sidoarjo. Ini dalam proses granted juga. Padahal kita berharap bahwa pendidikan vokasi itu bisa melahirkan teknologi yang bisa dideliver ke masyarakat untuk ahli teknologi. Dan dengan demikian maka eksistensi lembaga pendidikan vokasi ini memang ada di sana gitu ya. Ini kan sekali lagi paten ini adalah satu wujud di mana produk kita punya perlindungan hukum baik bagi inventor maupun bagi pengguna. Yang kedua itu tadi keren kalau sudah punya paten itu. Baik, terima kasih Pak Maman. Kang Rais, ada yang ingin ditambahkan dari Pak Maman tadi? Silahkan. Ada beberapa yang kita proses juga selain paten, seperti hak cipta itu sudah ada 6, dan kemungkinan akan menyusul beberapa terkait dengan perangkat lunak. Kemudian ada juga desain industri, terutama kapal dan wahana dalam air, itu ya semacam
kapal selam kecil lah untuk pemantauan di pesisir gitu. Kemudian ada juga merek. Dan satu lagi untuk paten sebenarnya bukan untuk yang tadi Paman sampaikan itu 165 itu belum dengan yang paten internasional yang kerjasama dengan Perancis. Jadi sebenarnya ada sekitar 167. Kemudian yang granted ada tambahan lagi Pak, 1 baru diinformasikan kemarin dari Kumham. Jadi sekarang itu tidak 105 tapi 106. Alhamdulillah sudah ada Itu penambahan. memang jadi kita tidak hanya melayani paten, tapi juga kita melayani kekayaan intelektual lain. Dan ada satu hal lagi yang penting di Kementerian Kelautan itu, dan itu tidak masuk kekayaan intelektual, tapi kalau di Kementerian Pertanian itu masuk sebagai kekayaan intelektual di luar yang diatur seperti paten dan lainnya. Ini terkait dengan perlindungan varietas ikan. Kalau di pertanian itu ada perlindungan varietas tanaman. Dari 199 sampai sekarang ada sekitar 42 yang dirilis di Kementerian Kelautan Perikanan. Dari riset ada 14 rilis dan menyusul 2 dalam tahun ini insya Allah akan dirilis. Nah ini untuk pertanian memang lebih besar karena tanaman lebih luas jangkauannya. Kemudian terkait dengan pelayanan ada satu lagi, sebelum proses tadi melakukan konsultasi identifikasi. Nah ada satu proses yaitu proses identifikasi terhadap hasil riset litbang yang dihasilkan oleh satuan kerja. Itu yang sebenarnya penting, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang ahli untuk melihat potensi baik dari segi teknologinya maupun dari segi ekonominya. Kami juga mencatat berdasarkan data terkini dari WIPO, World Intellectual Property Organization, di tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat ke-85 dunia dengan kategori Global Innovation Index di bawah Vietnam, Thailand, dan Filipina. Tentunya juga di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei. Hanya satu level lebih tinggi dari Kamboja. Kali ini saya akan ke Kang Rais. Kang Rais, kalau Anda melihat seperti ini, apa sih Kang kaitan antara pencapaian inovasi dengan kebijakan paten yang ada saat ini? Jadi gini, terkait dengan Global Innovation Index itu kita selalu rendah ya, dari dulu pasti di angkanya 85 sampai 97 dan sekarang di 85, dan sebenarnya bukan hanya Global Innovation Index yang ada, itu yang ada kita punya ranking lebih lumayan di angka 45 itu Global Innovation Policy Center. Karena kalau Global Innovation Index itu saya jelaskan dulu, dia lebih luas ininya, kriterianya ada 7, di mana di sana tidak hanya terkait dengan teknologinya tapi terkait non teknologi, misalnya seperti pelayanan tahun 2019 itu, dan mereka itu punya pengkategorian seperti 2019 itu mereka pengkategorinya pelayanan dan teknologi dalam bidang medis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat Global Innovation Index seperti itu, tapi kalau melihat Global Innovation Policy Center di angka 45 itu lebih spesifik pada kekayaan intelektual. Itu ini berbicara tadi seperti Pak Adi sampaikan terkait dengan kebijakannya seperti apa dan lain-lain. Satu hal kenapa di kita itu rendah dibandingkan dengan negara lain, ini karena saya lihat ya antara kebijakan dengan implementasi itu tidak sinkron. Satu teori untuk menilai suatu kebijakan baik atau tidak itu ada yang sering kita pakai itu, kapan satu kebijakan itu bagus. Yang pertama itu infrastrukturnya lengkap, kemudian kebijakannya lengkap dari awal sampai akhir, yang ketiga budayanya. Kalau di Malaysia satu orang menghasilkan paten atau menghasilkan taruhlah jurnal internasional, menghasilkan 3 jurnal internasional, informasi yang saya terima itu dia bisa hidup sampai untuk 1 tahun, 3 jurnal untuk 1 tahun. Kalau di kita, kalau saya lihat sih, padahal kekayaan intelektual itu kita sudah sangat kenal dari tahun 80-an gitu, sejak kita meratifikasi GATT WTO. Sekarang kalau 80 berarti sekitar 2001, 40 tahun. Anda juga jelaskan tadi
klaim kekayaan intelektual sebenarnya bisa menguntungkan ya untuk inventornya sendiri. Seperti apa sih sebenarnya keuntungan bagi akademisi, contohnya dosen dan peneliti saintis di KKP sebagai inventor yang memiliki kekayaan hak intelektual bagi pribadi dan bagi institusinya, Kang Rais? Untuk keuntungan, karena dalam kekayaan intelektual itu ada dua, ada yang dilindungi itu adalah moral sama ekonomi. Ya, moralnya dia sebagai hasil olah pikir seseorang itu berarti moralnya hasil olah pikir orang tersebut dilindungi secara hukum. Setelah dilindungi secara hukum, moralnya dilindungi, kemudian dia bisa memanfaatkan secara ekonomi, baik dia produksi sendiri atau meminta orang lain untuk memproduksi dengan memberikan izin atau dengan mengalihkan secara hukum dengan menjual, hibah dan lain-lain. Keuntungan bagi pegawai di pemerintahan seperti pejabat fungsional, peneliti, dosen itu sangat banyak. Kalau peneliti, selain dari tadi memperoleh hak moral, memperoleh hak ekonomi, mereka juga bisa untuk nanti HKM-nya atau menjadi angka kredit, dan lumayan untuk paten itu. Untuk paten biasa di peneliti itu bisa mencapai 40 angka kredit, desain industri 20 angka kredit, hak cipta juga lumayan besar, tapi untuk hak cipta itu bukan untuk buku ya, bukan untuk jurnal, karena luas cakupan hak ciptanya luas. Jadi yang dispesifikasikan di peneliti itu hak cipta terutama untuk perangkat lunak itu lumayan besar, di atas 20 juga. Nah, kemudian untuk dosen malah menurut saya lebih spektakuler. Kalau patennya internasional bisa nyampe 60, nasional 40. Kemudian dan satu hal lagi, tahun 2017 itu berdasarkan Permenristek Dikti itu untuk mendapatkan tunjangan sebagai rektor kepala sama guru besar ada beberapa pilihan. Pertama, 3 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional, atau nih 1 jurnal internasional itu bisa diganti dengan paten atau karya kekayaan intelektual yang lain berupa desain, karya seni, atau untuk dosen-dosen dalam bidang seni dan lain-lain. Yang monumental. Ya, jadi ini paten ini bisa untuk mengganti kewajiban seorang rektor kepala untuk mendapatkan tunjangan maupun guru besar daripada dengan jurnal internasional yang relatif lama, lebih panjang, tapi dengan paten dan tidak perlu bayar. Kalau lewat kekayaan intelektual kan ditanggung sama sentra kekayaan intelektual biayanya. Kalau untuk jurnal kan ditanggung biaya sendiri. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat besar, dan tadi seperti Pak Man sampaikan bahwa itu akan menjadi prestis tersendiri bagi lembaga itu. Ya minimal walaupun belum misalnya belum menghasilkan satu return yang bukan publik seperti Pak Maman sampaikan di awal, tapi dengan capaian paten atau kekayaan yang banyak bisa menunjukkan, bisa menyebabkan company profile-nya itu meningkat lah istilahnya. Kalau mau mendapatkan hibah, mau mendapatkan apa, atau mau ngikutin kompetisi riset dan lain-lain, jadi lebih prestasi, kebanggaannya itu lebih kuat. Itu sementara. Pak Maman, Anda setuju dengan hal ini? Yes, saya setuju. Paten itu kan makanya ada kategori terdaftar dan granted. Itu bahasa hukum. Artinya kekayaan intelektual seseorang atau institusi itu kan dijamin. Dan ada jaminan lah, granted. Oleh karena itu juga menjadi jaminan secara holistik ke institusi bahwa ini oke gitu kan. Itu satu. Yang kedua, fenomena rendahnya capaian KI di Indonesia, saya melihat Indonesianya, termasuk juga tadi ya ke Global Innovation Index yang masih rendah. Saya harus mengambil dibalik, kalau saya balik, ini adalah hikmah dibalik kejadian. Kita bisa bangkit dengan mendorong semua orang, mari kita sama-sama untuk melahirkan, mendaftarkan, kalau sudah ada hasil riset, hasil litbang, hasil
pendidikan, pelatihan di lapangan. Kalau layak kita ajukan, kita daftarkan menjadi kekayaan intelektual gitu, seperti itu. Saya kira itu. Kemudian apalagi BRSDM ini mengelola lembaga pendidikan vokasi yang tentu harapannya akan melahirkan inovasi teknologi, inovasi metodologi yang bisa diadopsi di masyarakat. Itu dipatenkan luar biasa. Berapa sudah kita produk misalnya untuk alat bantu katakanlah penangkapan, alat bantu di pengolahan, alat bantu di aquaculture, sudah dipatenkan belum? Kayaknya masih sangat minim. Faktanya tadi hanya dua dan satu. Itu satu. Yang kedua, menyambung dari Pak Mas Rais, sehubungan dengan tadi rendahnya. Saya tidak melihat di KKP, tadi melihat di nasionalnya. Memang kita perlu komitmen dari pimpinan. Begitu ada komitmen, kita committed untuk mengangkat daya saing nasional dari sini, gitu ya. Maka perlu kebijakan, kata Mas Rais, kebijakan yang menyeluruh, tentu kebijakan dengan ada reward and punishment, gitu ya. Punishmentnya ya bukan punishment yang sifatnya hukuman-hukuman, tetapi ada reward terutama. Oke, satu. Yang kedua itu memang perlu ada proses penyadaran luar biasa. Di akhir nanti saya akan sampaikan sebuah kesimpulan, gitu ya. Nanti mungkin ya pada saatnya. Jadi diseminasi kekayaan intelektual ini memang penting. Sehingga semua orang, lebih banyak orang yang menyadari pentingnya KI, paten seperti paten ini, gitu ya. Supaya tidak, kan sekarang ini ya seperti terngiang-ngiang, apa sih kekayaan intelektual itu, apa itu paten, seperti tidak penting. Negara maju itu, apalagi yang negara-negara yang mengandalkan services, kita kan ada negara agriculture, ada industri, sama services country, levelnya seperti itu. Bapak bisa lihat, tadi sampaikan Mas Rais, ada orang yang memang mengandalkan services dari produk patennya, itu bisa menghidupi termasuk masa depannya. Sehingga orang di sana berlomba untuk melahirkan, dan ini karya ilmiah, ini kekayaan intelektual. Dan hebatnya lagi, ini ada undang-undang, jadi ada kepastian hukum. Jadi sebenarnya hebat loh ini sebetulnya, kalau memang kita bisa berdayakan dan bisa kita dorong lebih kuat lagi. Saya setuju dengan apa yang Mas Rais. Baik Bapak, selanjutnya di sambungan telekonferensi kita sudah terhubung dengan Mas Toro dari Sentra KI KKP. Mas Toro, selamat pagi. Mas Toro, kalau Anda tadi sudah menyimak diskusi kita terkait inovasi, paten, perguruan tinggi vokasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual, apa yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih Pak Aldi. Jadi saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maman dan Pak Rais. Untuk mengaitkan antara paten dengan perguruan tinggi. Jadi salah satu tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, para dosen wajib dan memang diarahkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebelum para dosen melakukan penelitian, penting untuk melakukan penelusuran dokumen paten. Kenapa ini perlu dilakukan? Agar riset yang para dosen akan lakukan itu tidak terjadi duplikasi. Jadi dengan melihat dokumen-dokumen paten yang sudah ada, maka para dosen hanya perlu untuk melakukan pengembangan atau meneruskan riset yang sudah ada. Jadi salah satu kelebihannya adalah pertama tidak ada pengulangan, yang kedua adalah duplikasi. Jadi ada dua hal positif yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah dari sisi kebaruan, artinya tidak ada duplikasi. Yang kedua adalah penghematan anggaran. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi anggaran risetnya bisa dialihkan ke hal yang lain yang lebih dianggap baru. Disampaikan tadi bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang di KKP merupakan sumber inventor-inventor di bidang kelautan dan perikanan. Apa saja sebenarnya yang masuk dan dikategorikan sebagai jenis kekayaan intelektual, dan apa saja yang sudah ada dari bidang kelautan perikanan, Mas Toro? Baik, memang dosen dalam melakukan penelitian pengembangan, hasil inovasinya dapat dilakukan perlindungan kekayaan intelektualnya. Jadi sebenarnya untuk kekayaan intelektual ada berbagai macam.
ada dua jenis besarnya, yaitu kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Kekayaan intelektual komunal itu sifatnya lebih komunal, artinya dimiliki bersama. Salah satu beberapa jenis KIK itu adalah kayak folklore atau ekspresi budaya tradisional, kemudian ada pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Sementara kekayaan intelektual personal kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak industri. Hak cipta ada seperti software, kemudian buku, karya ilmiah, pengetahuan lain yang memang bisa dapat dilindungi menjadi hak cipta. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang bisa dilindungi paten, yang hasil-hasil karya dari dosen seperti buku bisa dikategorikan sebagai hak cipta. Kemudian selain hak cipta, ada juga tadi hak industri. Itu ada beberapa jenis juga untuk hak industri, ada paten, ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan pelindungan varietas tanaman. Sementara saat ini, Sentra KAI memang lebih memfokuskan pada ke paten, merek, hak cipta, dan desain industri. Maka beberapa hasil-hasil inovasi yang dihasilkan oleh para dosen dapat dilindungi KAI-nya melalui jenis-jenis paten tersebut, yaitu ada 4 tadi yang kita fokuskan. Sementara untuk Sentra KAI sendiri saat ini sudah memproses sekitar 165 judul paten, dan 105 diantaranya telah mendapat sertifikat paten. Kemudian ada juga 2 desain industri, kemudian ada 6 hak cipta, dan 2 merek. Beberapa paten yang telah kita daftarkan, ada beberapa kategori yang sudah ada seperti probiotik, kemudian vaksin, kemudian ada juga alat-alat tangkap, kemudian mungkin ada juga metode dan formulasi produk-produk kelautan dan perikanan. Semua yang kita daftarkan itu merupakan hasil inovasi dari para pegawai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik itu dia peneliti, perekayasa, teknisi rekayasa, dosen, bahkan juga ada widyaswara. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan dari nggak cuma dari JFT, tapi juga JFU. Selama dia merupakan pegawai KKP dan kemudian hasil inovasi itu dihasilkan melalui anggaran KKP, maka secara kepemilikan menjadi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi hasil-hasil yang inovasi yang dihasilkan oleh pegawai KKP itulah yang akan kita proses perlindungan paten ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk alur permohonan dan pendaftarannya sendiri seperti apa? Untuk alur pendaftarannya dari inventor mengusulkan ke Sentra KAI melalui Kepala Satker. Kenapa melalui Kepala Satker? Agar diketahui oleh Kepala Satker nanti akan terkait dengan penghitungan aset tak berwujud. Karena nanti ketika sudah terdaftar paten, maka akan dicatat di UPT masing-masing. Setelah diusulkan ke Ketua Sentra KAI, nanti dari kami akan ada identifikasi dan verifikasi dan studi kelayakan oleh tim majelis. Hal ini penting untuk menilai apakah paten tersebut layak atau tidak untuk didaftarkan paten. Kemudian setelah dilakukan uji kelayakan, nanti mungkin akan ada revisi atau perbaikan, nanti akan kita kirim ulang ke para inventor. Ketika nanti dari inventor sudah melakukan perbaikan hasil rekomendasi dari tim majelis dan kemudian dianggap sudah memenuhi syarat, maka akan kita usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian satu lagi, untuk syarat-syarat pengajuan dokumen paten, kita memerlukan surat pengantar, kemudian ada deskripsi paten, kemudian ada form pengungkapan kekayaan intelektual, kemudian ada form pengalian hak, dan yang terakhir adalah form pernyataan kepemilikan invensi. Kembali ke Kang Rais, terakhir sebelum kita ke Pak Maman, menurut Anda apa yang menjadi PR bagi Indonesia, mungkin lebih spesifik KKP, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, untuk menjawab tantangan inovasi dan kekayaan intelektual? Tantangan bagi Indonesia itu ya seperti saya sampaikan tadi,
Kalau saya sih lebih berprinsip bahwa kita nggak usah berpikir kita di ranking berapa, kita di kelas berapa gitu. Seperti Jerman, mereka tidak pernah universitasnya masuk dalam ranking 1, tapi pendidikannya maju. Nah, saya lihat seperti itu. Yang pasti nomor 1 itu pasti Harvard, Stanford, gitu kan, Cambridge dan lain-lain seperti itu. Nah, kita berpikir seperti itu dan yang harus diperbaiki itu adalah masalah per masalah. Jadi jangan sampai kita ingin menyelesaikan satu masalah seperti ini yang kompleks itu dalam satu saat, satu waktu gitu. Dalam kita ingin menyelesaikan, tapi kita harus terencana kapan. Kita perlu perencanaan yang matang, seperti apa 5 tahun ke depan mau seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa itu. Jadi ada perencanaan terhadap. Jadi saya kalau ingat itu tahun 60 itu ada namanya rencana alih teknologi terhadap teknologi atas penanaman modal asing di Indonesia. Jadi 30 tahun kemudian akan ada namanya alih teknologi yang full dari PMA tersebut. Tapi apa yang terjadi dengan perencanaan yang bagus, tapi tadi tidak adanya kebijakan udah bagus dulu seperti itu, kebijakan sudah bagus, tapi kulturnya tidak terjadi. Kemudian ada hal-hal lain yang mendorong ketidakberhasilan itu. Jadi yang harus diperbaiki ke depan, kita mungkin melihat pendahulu bagaimana merencanakan suatu perbaikan kebijakan untuk memperbaiki capaian Indonesia, jangan sampai tertinggal dari negara lain lah seperti itu. Jadi syaratnya seperti tadi, ada kebijakan yang lengkap dari awal sampai akhir, kemudian infrastrukturnya lengkap juga, jelas, SDM-nya di dalam infrastruktur itu ada SDM. Jangan sampai seperti sekarang, kami di KKP gitu, Pak Maman juga tahu bahwa seharusnya seorang pemeriksa atau saya sebagai majelis pertimbangan itu seharusnya basicnya eksak, bukan basic sosial. Yang memeriksa itu harusnya punya basic yang khusus eksak. Walau misalnya yang dia periksa itu adalah biologi, yang harus orang biologi. Kami itu sudah merintis sebenarnya pelatihan bagi dokter dan lain-lain untuk mengolah, tapi yang terjadi tidak terrealisasi dengan bagus. Kemudian tadi infrastruktur juga harus dijelaskan. Dalam Sisnas Litbang itu dikatakan bahwa Sentra Kaya itu adalah lembaga intermediasi, lembaga penunjang, lembaga riset. Nah, bagaimana kita menunjang kalau tidak ada semacam penguatan dari dalam, dari baik dari struktur maupun dari SDM, kemudian dari pembiayaan dan lain-lain. Itu satu contoh di KKP ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita membentuk budaya baik si periset itu sendiri, si pemangku kebijakan sendiri itu bagaimana budayanya menghargai si periset, dan si periset juga mampu melahirkan kekayaan intelektual yang bagus. Memang sekarang ada banyak pasti namanya riset itu memerlukan biaya yang tinggi dan perlu pengorbanan yang tinggi. Ini sebagai suatu contoh ya. Dari obat herbal ke obat herbal yang standarnya setara OHT itu, dari jamu biasa sampai nyampe OHT itu kan perlu puluhan tahun. Seperti imunostimulan itu di atas 10 tahun baru dia mencapai OHT. Atau misalnya seperti Imbus yang terkenal untuk menaikkan daya tahan tubuh. Sekarang itu belum mencapai OHT, tapi dia bertahap dari jamu naik gitu kan. Jadi kita harus memang ada perjuangan dari mulai melengkapi kebijakannya, kemudian infrastrukturnya diperbaiki, yang terakhir adalah budayanya. Bagaimana kita membentuk budaya, bukan hanya si perisetnya, lembaganya, tapi pemangku kepentingan juga harus paham. Seperti Pak Maman sampaikan tadi, kalau pemangku kepentingannya tidak memahami pentingnya riset dan kekayaan intelektual sebenarnya kekayaan intelektual itu kalau dalam dunia peperangan itu senjata yang ampuh, karena kekayaan intelektual yang sekarang kita nikmati seperti HP, GPS dan lain-lain itu adalah hasil
pertarungan negara-negara besar dari mulai perang dingin sampai sekarang. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan tahu namanya GPS dan lain-lain. Itu Pak Andi. Ya, terakhir untuk Pak Maman, bagaimana Pak roadmap sentra KI KKP ke depan, terutama untuk pengembangan kekayaan intelektual di perguruan tinggi dan lembaga litbang di KKP Bapak? Iya, Mas Aldi, ini saya kira momen yang baik ya kita untuk berbicara hati ke hati gitu ya. Kita head to head juga persoalannya. Jadi dari diskusi kita pagi ini saya ingin menyimpulkan beberapa hal ya tentang betul saya setuju bahwa kita harus punya action plan. Itu mutlak. Kita harus ada roadmap. Ini bicara nasional dan bicara global kompetitif gitu ya. Yang pertama, ada beberapa hal memang yang perlu kita perhatikan dan kita dorong ke depan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyetujui lah. Yang pertama adalah berangkat dari apa yang ada. Yang kedua, ya berikutnya rencana ke depan dan bagaimana juga dukungan dan environmentnya seperti apa. Yang pertama dari keadaan yang kondisi yang ada. Perlu didorong. Yang pertama adalah bagaimana menjalankan ini roadmap-nya ya, menjalankan fungsi valuasi teknologi hasil riset yang sudah ada masuk ke ranah hilirisasi secara konkret. Dan ini catatannya pasti uji pasar sekaligus. Itu kita harus lakukan. Jadi itu yang akan kita lakukan gitu ya, mendorong hal itu ya. Tentu saja sentra KI juga terbatas ya Mas Rais ya. Yang kedua, baru kita masuk, kita bicara komersialisasi. Jadi paten granted ini atau bahkan yang terdaftar itu bisa dikerjasamakan loh dengan mitra industri pihak ketiga. Jadi itu juga sebagai ujian akhir bahwa oh ini diterima oleh masyarakat industri. Jadi seperti itu. Yang ketiga, nah ini baru setelah ini persoalan yang ada tadi, komersialisasi dan fungsi evaluasi teknologi hasil riset sehingga nanti ada aliran kesejahteraan bagi inventor, ada PNBP, terukur gitu ya. Dan direncanakan dengan sungguh-sungguh. Tentu dengan kebijakan dan dukungan maksimal ya Mas Rais. Yang kedua berikutnya adalah yang ke depan, kelompok yang ke depan. Memang kita perlu ada pemetaan kekayaan intelektual, terutama yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ini akan jadi basis data perencanaan ke depan seperti apa. Jadi poin ini saya ingin bicara bahwa ke depan mestinya yang namanya riset atau penelitian terapan diusahakan memang direncanakan sampai kepada adopsi di masyarakat. Sehingga kita akan membuat perencanaan yang namanya riset terapan itu memang yang menjawab kebutuhan industri. Maka itu akan jadi sesuatu. Jika tidak, ya tidak akan nyambung lagi antara saintis, teknologi yang dihasilkan, dan kebutuhan industri, kebutuhan teknologi yang ada di masyarakat. Jadi konteksnya pemetaan. Kemudian tadi Mas Rais sudah menyinggung. Ini juga penting Mas Aldi, Bapak-Ibu sekalian, pemetaan mungkin bisa dari identifikasi dulu, ada verifikasi dan validasi data kekayaan intelektual komunal ya Mas Rais, yang tadi masih udah sebut. Ini KI komunal ini nyata-nyata nanti akan memperkuat kedaulatan dan kepemilikan KI komunal Indonesia. Ya, bayangkan kita sebagai negara besar, sebagai disebut-sebut negara mega biodiversity di dunia kedua, itu ya. Semua orang yang punya teknologi melihat itu orientasinya ke Indonesia misalnya, menggali sumber daya itu, terus kita lengah. Bukan mustahil bahwa KI komunal ini dikuasai oleh
pihak luar. Jadi gini, intinya bahwa di dalam roadmap kita ingin giatkan misalnya adanya penanda genetik ya Mas Rais, atau genetik marker terhadap hasil-hasil riset khususnya yang atau rekayasa genetika yang orientasinya ke jenis ikan misalnya yang dirilis di masyarakat secara luas. Persoalan kita merilis itu kan ke masyarakat. Oke, kita sekarang ke masyarakat yang binaan kita, tapi kesana kan juga tidak tahu terus kemana. Bayangkan kita melakukan riset, kita lepas, tidak ada genetik markernya, tidak ada penanda genetiknya, terus lepas, gitu ya. Jadi sayang. Ini menjadi satu hal yang saya kira di tataran global ya, ini akan menjadi data KI komunal Indonesia yang tadi disebut itu di World Intellectual Property Organization. Itu Indonesia ini punya apa gitu loh di data di sana. Itu kemudian yang berikutnya lagi-lagi ke depan kita harus nih dan segera nih Mas Rais, Mas Aldi, Bapak sekalian, yaitu bagaimana kita melakukan diseminasi KI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KI. Ini penting. Kita boleh tes loh. Ada orang beberapa, katakanlah teman-teman kita, suruh bicara tentang kekayaan intelektual. Paham tidak? Wah, repot kalau seperti itu. Oleh karena itu, kita ingin ada diseminasi. Ini mohon nanti kita mohon dapat dukungan. Nah, terakhir, itu roadmap saya, roadmap kami di Sentra KI. Nah, karena sekarang masih di Sentra KI, kalau ke depan juga masih ya Mas Rais. Satu hal yang juga penting, yaitu integrasi data. Ini poin penting untuk kebijakan di nasional. Integrasi data dan inventarisasi KI, termasuk KI komunal, yang antar KL. Dan usulan kami, memang ada SIS-info KI di level nasional. Sehingga kita bisa akses tentu dengan legal gitu ya, dan kalangan mahasiswa atau pelajar, peneliti, dosen memerlukan informasi ini untuk mengikuti jejak itu gampang bisa dilihat, sehingga kita juga tidak mengusulkan karena sudah di sana sudah terkumpul menjadi satu di level nasional. Saya tidak tahu siapa kementerian mana yang akan ini, tapi yang jelas perlulah di tingkat nasional. Kalau kita memang ingin serius meningkatkan tadi tadi ada Global Innovation Index, ada juga Global Competition ya di internasional seperti apa. Jadi daya saing nasional kita ini seperti apa? Saya kira kalau tidak terdata dengan baik, tidak terkoordinasikan dengan baik, tidak juga ada SIS-infonya, ya agak susah. Saya kira ini menjadi basis data yang penting ke depan, sehingga KI kita itu betul-betul bisa dilihat secara utuh sebagai Indonesia, gitu ya. Dan di situ kita bangga bahwa ada peningkatan dan datanya dapat diakses seperti itu secara legal tentu saja. Saya kira itu ya roadmap ke depan, di samping memang perbaikan sifatnya rutin, hal-hal yang memang perbaikan sifatnya teknis operasional di sentra KI Kelautan Perikanan yang insya Allah akan terus kami galakan. Terima kasih. Baik Pak Maman, Kang Rais, sayang sekali waktu kita sekarang ini sudah habis. Kita nantikan bagaimana kiprah Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola kekayaan intelektual kelautan dan perikanan. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dosen Politeknik AUP sekaligus Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Maman Hermawan MSc. Terima kasih Mas Aldi. Juga Kang Rais dan Mas Toro. Sahabat Bari, demikianlah pembahasan kami dalam AUP Voice hari ini. Saya Reynaldi Indra mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bari. Tetap saksikan terus AUP Voice dan salam AUP Wave.